Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putrananda, asal kelas dari kelas Perbankan Syariah 2E NIM 120071130. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu tentang konsep kaidah usuliyah tasyri'iyah, tugas usul fikih 2. Dosen pengampu Nurul Rahmawati, Magister Hukum Islam. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas di bidang studi usul fikih 2. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pengertian duriyat, hajiat, dan tasniat, serta contoh-contoh perkara tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul selaku dosen di bidang studi usul fikih 2 yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya tentang materi tersebut. Baiklah, langsung ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakangnya, kaidah dalam bahasa Arab artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Ada pula yang mengartikan dengan peraturan bentuk jamak. Kaidah mufrad adalah qawaid. Adapun usuliyah berasal dari kata al-ash, artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Kaidah usuliyah adalah kaidah pemaknaan terhadap kalimat atau kata yang digunakan dalam teks atau nas yang memberikan arti hukum tertentu dengan didasarkan kepada pengamatan kebahasan dan kesusastraan Arab. Itu hanya singkatnya. Rumusan masalah yaitu 1. Apa pengertian dari duriyat, hajiat, dan tasniat? 2. Apa saja contoh-contoh perkara dari duriyat, hajiat, dan tasniat? 3. C. Tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian dari duriyat, hajiat, dan tahsiniat. 2. Untuk mengetahui apa saja contoh perkara dari duriyat, hajiat, dan tasniat. 2. Yaitu pembahasan. Pengertian dari duriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan al-duriyat ini dalam buku usul fikih termasuk Asy-Syi'bi membagi menjadi 5 buah. Pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk 1. Keselamatan agama, 2. Keselamatan nyawa, 3. Keselamatan akal, 4. Keselamatan atau kelangsungan keturunan, dan 5. Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Karena kelima duriyat tersebut adalah hal yang mutlak, harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari 5 duriyat yang 5 itu. 2. Kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat ialah kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi, yang membedakan al-duriyah dan al-hajiyah adalah pengaruhnya kepada keberadaan seorang manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan kehidupan mukallaf. Yang ketiga, kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kibdudin atau menjaga agama. Kedua, kibdu nafs atau menjaga kehidupan. Kibdu akal, menjaga akal. Kibdu nas, menjaga keturunan. Serta kibdu mal, menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dauriyah
dan kebutuhan hajat terpenuhi. Yang B. Contoh-contoh perkara doriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Contoh-contoh kebutuhan doriyat yaitu 1. Kebutuhan dalam menjaga jiwa seperti sandang, pangan, papan, eksistensi diri, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan dalam menjaga keturunan seperti pengeluaran perkawinan dan keluarga. Yang kedua, contoh hajat. Yang pertama, dalam bidang ibadah diberi keringanan qashar, sholat, dan berbuka bagi orang yang sedang musafir. Yang kedua, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang. Yang C. Kebutuhan tahsiniyat. Yang pertama, di antara contoh tahsiniyat yang berkaitan dengan memelihara harta atau al-muhafazah ala al-amal adalah diharamkan menipu atau memalsukan barang. Yang bab 3 itu penutup. Kesimpulan. Maslahat secara etimologi berasal dari kata solah, berarti manfaat. Setiap sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung atau melalui perantara dapat disebut maslahat. Menurut para ahli usul, manfaat itu bisa diperoleh melalui 2 kategori, yaitu jalbu al-masalih, upaya untuk menghasilkan maslahat, dan dar'u al-mafasid, yang berarti menolak bahaya atau kerusakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.